Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Agustin dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi dengan NIM 21040460088. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai keajaiban hati serta relasinya dengan ilmu agama dan sains. Oh ya, mengenai keajaiban hati yang akan saya bahas ini termuat dalam kitab Kimyatus Sa'adah karya Imam Al-Ghazali. Nah, pertama yaitu kenali dirimu demi mengenal Tuhanmu. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat dilakukan dengan mengenal diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia akan mengenal Tuhannya." Mungkin kita sering mengatakan, "Ya, aku telah mengenal diriku." Sungguh sebenarnya itu hanya pengetahuan yang dangkal. Kita baru saja mengerti arti fisik dari diri kita, tetapi belum sampai pada pengertian batin. Siapakah kita, gitu kan? Lalu bagaimana cara mengenali diri kita? Yaitu dengan menelusuri sifat-sifat batiniah kita. Apakah sifat batiniah kita dikuasai oleh sifat hewaniah, sifat buas, atau justru sifat malaikat? Mungkin. Nah, setiap sifat akan menentukan kualitas kebahagiaan kita sebagai hamba. Apakah kita menghamba kepada hawa nafsu atau kepada Allah? Hati manusia adalah mesin paling menentukan bagaimana hidup kita dilakoni. Dengan hati, manusia akan bersungguh-sungguh mendapatkan hidayah, kebenaran dalam Islam. Nah, hati itu juga menjadi sarana mengenal Allah dan menyaksikan keindahan sifat-sifat Allah. Namun, hanya hati yang salim atau hati yang sehat yang dapat menerima dan menyaksikan betapa indahnya sifat-sifat Allah. Hal ini sejalan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulaha wa innallaha lamahal muhsinin," yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Hati diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang muslim menjadikan hati sebagai sarana yang dapat menangkap frekuensi eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat berpengaruh terhadap tindakan seseorang. Bila hatinya baik, maka perilakunya juga akan baik, dan sebaliknya, bila hatinya buruk, maka perilakunya juga akan buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan sahabat Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, sesungguhnya di dalam jasad atau badan terdapat segumpal daging. Jika ia bagus, maka seluruh jasadnya bagus, dan jika rusak, maka seluruh jasadnya pun rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu relasi hati dengan ilmu agama dan sains. Sebelumnya kita perlu mengerti jenis ilmu terlebih dahulu. Nah, ilmu itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama duhori dan yang kedua yaitu muktasabah. Nah, ilmu duhori ini merupakan ilmu yang mudah diketahui tanpa adanya dalil, seperti api itu panas. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ilmu muktasab, itu yang memerlukan dalil, eksperimen atau uji coba. Nah, ini merupakan ilmu yang diikhtiarkan atau diusahakan. Nah, tapi selain daripada itu ada ilmu yang diperoleh melalui cahaya ilahi. Nah, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu mubada'ah, lalu mukasyafah, dan ta'alum wa ihtisab. Nah, mubada'ah itu berupa insting, lalu mukasyafah itu berupa cahaya ilahi atau ilmu huduri. Nah, cara memperoleh hal tersebut itu dengan apa gitu? Yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersihkan hati. Namun, pengetahuan ini tidak cukup menghindar dari kesalahan kecuali dengan menerima pengetahuan agama melalui wahyu para nabi. Nah, adanya pengetahuan dari wahyu ini selanjutnya memberi
konsekuensi pada hati sebagai substansi yang memutuskan tingkah laku untuk melaksanakan ajaran yang ada di dalam wahyu. Disinilah peran hati, yaitu berakal dan mampu berpikir untuk membenarkan tanzil wahyu. Relasi hati dengan ilmu agama atau sains itu bahwa hati dengan nalurinya bersedia menerima segala hakikat pengetahuan. Namun, selain diisi dengan ilmu pengetahuan, hati juga harus diimbangi dengan pemahaman ilmu agama. Antara hati, agama, dan sains, ketiganya saling bersinergi satu sama lain, yang mana hati memperoleh kebenaran harus diisi dengan ilmu yang mumpuni. Adanya pengetahuan dan pemahaman agama yang baik dan benar itu akan menguatkan hati dalam memperoleh kebenaran yang sejati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.